Halo Sobat Bengkel Mafia, melanjutkan mengenai pembahasan soal Olimpiade yang berkaitan dengan katrol bergerak. Nah teman-teman, di dalam video part A bagian 1 ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan A2 dan A1. Nah, teman-teman masih ingat kasusnya ya, ada katrol, lalu dihubungkan gitu ya. Teman-teman silakan menonton video yang pertama dulu, lalu kita melanjutkan ke video yang kedua ini. Kita sudah sampai kepada 65% perjalanan, yaitu kita sudah mendapatkan percepatan benda 2 dan percepatan benda 1. Nah, kali ini kita mau mencari berapa jauh tinggi maksimum yang dicapai oleh benda 2. Nah, teman-teman, ini saya gambar ulang, gitu ya. Nah, di sini ada A1, jadi sekali lagi, ini balok ini akan turun ke bawah, balok M2 akan naik, yaitu A2. Nah, kita sudah tahu bahwa yang namanya percepatan itu berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Itu sebabnya jarak perpindahan sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, saya mau hitung gitu ya, berapa lama benda A1 ini atau benda M1 ini dengan percepatan A1 turun ke bawah. Jadi ketika dia turun setinggi H, berapa lama sih yang diperlukan? Karena kalau ini dia turunnya 2 detik, ini juga pasti naiknya 2 detik ya kan? Kalau ini turunnya 3 detik, ini juga pasti naiknya 3 detik. Maka saya perlu tahu waktunya. Karena H itu diberikan di sini, data dari soal. Nah, karena jaraknya delta S adalah H, lalu mula-mula kan tadi ditahan kan oleh tangan, lalu dilepas, kemudian dia mulai turun, ini mulai naik, berarti V0-nya adalah 0. Tambah setengah kali A1. Percepatan ke bawah A1 kali T kuadrat. Ini setengahnya saya pindahkan jadi 2H. A1 saya bagi ke sana jadi 2H per A1 sama dengan T kuadrat. Maka T dari titik A, anggap ini titik A, sampai ke bawah titik B, TAB adalah ini. Ini A1 dapat di mana? A1 dari sini. Teman-teman, 2H dibagi A1 berarti 2H dibagi ini ya. Karena ini pecahan, 2H dibagi pecahan berarti samanya 2H dikali pecahan ini dibalik. Berarti eta plus 4 di atas dibagi dengan eta min 2 per G di bawah. Ya, jadi itu pembagian dengan pecahan. Lalu jangan lupa di sini ada akar. Kenapa? Tadi karena di sini ada kuadratnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan waktu yang dibutuhkan benda M1 untuk turun ke bawah. Sekarang kita akan melihat, teman-teman, ketika benda A ini turun ke bawah tadi ya, ke B, itu waktunya tadi sudah kita ketemukan. Sekarang benda C akan naik sejauh ketinggian sampai di sini. Kita sebut saja ini titik D, ya. Kita sebut titik D. Ini tadi saya tuliskan ulang, waktu yang diperlukan balok benda 1 dari titik A ke bawah ke tanah ke titik B, waktunya ada ini. Nah, balok M2 itu akan bergerak dari C ke D, ya. Nah, sama karena dia bergerak dipercepat ke atas sebesar A2, maka rumusnya memakai GLBB. Ya, delta S sama dengan V0T per setengah AT kuadrat. Kecepatan di C, ya, dikali T dari C ke D, ya, tambah setengah, percepatan ke atasnya A2, dikali T dari C ke D. Karena dari T dari C ke D itu sama aja T dari A ke B, maka saya tuliskan T A ke B saja langsung. Ini ada kuadratnya ya, dari rumusnya. Lalu ketinggian ini ke sini kita sebut H2. Ini yang kita mau cari. Karena kita belum tahu ini ke atas ini berapa. Nah, karena dari bawah tadi dilepas ya, berarti mula-mula dia 0 tambah setengah kali A2. A2 nih percepatannya ini. Dapat dari mana? Teman-teman bisa melihat tadi ya, di halaman paling pertama sudah kita temukan. Dan ini didapatkan dari penurunan dari video yang pertama. TAB ini juga didapatkan dari yang pertama tadi ya, halaman pertama. Dari sini, kita substitusikan ke sini. Maka H2 sama dengan setengah ya, dikali. Nah, teman-teman lihat ini ada yang sama. Kita coret dulu ya. Kita sederhanakan. Ini juga sebenarnya ada yang sama nih. Ya, jadi kita bisa coret G-nya ya. Lalu ini 2 eta kurang 4 dibagi eta kurang 2. Ini kan ada faktor 2-nya ya. 2-nya bisa dikeluarkan, terus coret gitu ya, menjadi 2. Itu sebabnya kita dapatkan 2 gitu ya, kali setengah gitu ya. Di sini ada 2H. Berarti setengah kali 2 kali 2H. Setengah kali 2 adalah 1, berarti H2 adalah 2H. Nah, teman-teman, berarti ketinggian balok M2 di titik D ini ya dari tanah adalah 2 kali ketinggian dari A ke B ini. Dan ini memang sesuai dengan analisa kita mengenai katrol bergerak. Masih ingat katrol bergerak? Harap teman-teman sekali lagi menonton video tentang katrol bergerak. Karena video tentang katrol bergerak, di situ saya sudah menurunkan apa hubungan jarak ya daripada katrol yang di sini yang tetap dengan benda yang ada berhubungan dengan katrol bergerak. Jadi kalau ini turun 1 meter, ini akan naik 2 meter. Dan terbukti di sini bahwa kalau ini turun sejauh H, ini akan naik sejauh H. Berarti H2 sampai 2 kali H. Jadi ini teman-teman bisa gunakan langsung sebenarnya, tapi saya coba
menggunakan rumus yang lain, saya coba hitung ulang dengan cara yang lain supaya kita juga mendapatkan kesimpulan yang sama sekaligus kita latihan matematikanya. Nah, teman-teman, sekarang saya mau cari kecepatan di D. Karena ini tadinya diam, dari C ke D, di D itu dia tidak lagi diam. Kenapa? Karena dipercepat kan? Itu sebabnya VT sama V0 plus AT, ya, GLBB, ingat rumusnya. V di D, kecepatan di D adalah VC tambah kecepatannya A2 dikali T dari A ke B. Ingat T A ke B sama T ke C ke D sama. Maka saya sebut T A ke B saja. VC-nya 0, maka kita dapatkan VD sama yang A2 kali TAB. Nah, sekarang kita mau analisa dari D ke E. Dari D ke E sama VT sama V0 plus AT, tapi perhatikan teman-teman. Ketika dia sampai ke titik D, ini tali ini kan sudah tidak tegang lagi ya. Karena kan panjang talinya sudah pas gitu ya. Dia sudah maksimum sampai di sini panjang talinya. Tetapi dia masih punya kecepatan VD. Dia punya kecepatan. Tadi nggak ada, dipercepat ke atas, sampai di titik D, dia sudah punya kecepatan. Jadi sampai di D, dia masih terus naik baloknya. Karena ini seperti kasus bola atau benda dilempar ke atas. Akibatnya adalah apa? Tali ini akan menjadi kendur ya. Jadi ini tidak lagi tegang, ini naik gitu ya. Talinya akan kendur gitu ya, akan naik terus gitu ya, sampai di titik E. Itu sebabnya ketika dari D ke E, tidak lagi ada percepatan, tali sudah tidak bekerja lagi tegangannya, yang bekerja apa? Gravitasi bumi. Karena ini seperti kasus benda dilempar ke atas dengan kecepatan VD, lalu ada gravitasi yang ke bawah, ini kayak melempar benda ke atas, lalu ada gravitasi ke bawah, kemudian kita mau cari ketinggian atau mencari kecepatan di E. Sekali lagi, VT sama dengan V0 plus AT dari D ke E, berarti VE sama dengan VD min. Kenapa min? Ingat tadi ini kecepatan ke atas, gravitasi ke bawah, min G dari TD ke E. Teman-teman perhatikan, waktu sampai di E itu tinggi maksimum gitu ya, titik E itu tinggi maksimum, maka dia stop. Syarat benda mencapai ketinggian maksimum adalah benda itu sudah tidak punya kecepatan. Kalau benda itu masih punya kecepatan, dia tetap akan naik. Ya, maka di sini V di E adalah 0. VD apa? VD dari sini, A2 kali TAB, substitusikan ke dalam, dikurang G dikali TDE. Maka kita dapatkan waktu yang diperlukan dari D ke E adalah seperti ini. Oke, di sini saya gambarkan ulang gitu ya. Lalu kemudian kita akan coba analisa kembali. Nah teman-teman, tadi TDE adalah seperti ini, VD-nya adalah seperti ini rumusnya, H2 ada 2 kali H, TAB adalah rumusnya seperti ini gitu ya. Lalu A2 ini juga sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, dari D ke E kita mau cari ketinggiannya. Delta S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Kenapa? Sekali lagi GLBB. Tapi ingat, dari D ke E, tegangan tali sudah tidak bekerja karena talinya sudah mulai kendur gitu ya. Bendanya terus naik, lama-lama ini jadi kendur gitu ya. Delta S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Nah, teman-teman, ini saya pakai acuannya tanah. Berarti HE dari tanah dikurang dari D ke tanah gitu ya. Itu adalah H max dikurang H0. Sekali lagi, dari titik E ke tanah, itu adalah H max. Dari titik D ke tanah adalah H0. Maka perpindahannya dari D ke E ya tentu saja dari E ke tanah dikurang D ke tanah. H max dikurang H0. Sama dengan V0T ya. T-nya apa? T dari D ke E tambah setengah kali, ingat gravitasi ke bawah, percepatan ke bawah menghalangi min G, tambah kali waktu dari TDE kuadrat. Nah, ini saya tuliskan H0 tadi apa? H0 di sini sudah ketinggian ini atau H2 ya. H0 itu atau H2 di sini adalah 2H ya. VD-nya sudah kita cari di sini A2 kali TAB. TDE itu adalah ini. Kita nanti masukkan gitu ya. TDE kuadrat juga ini A2 per TAB per G gini ya. Kita masukkan ke dalam. Maka kita dapatkan persamaannya ini 2H, saya pindahkan ke kanan seperti ini. Nah, teman-teman nanti perhatikan ya. Sekarang sudah oke persamaannya. Sekarang kita tinggal sederhanakan secara matematik. Nah, ini A2 dikali A2 menjadi A2 kuadrat, TAB dikali TAB menjadi TAB kuadrat dibagi G. Ini G, di sini ada G kuadrat ya, dibagi menjadi G saja di bawah, yang atas sudah nggak ada, kebagi gitu ya. Lalu di sini ada 2 kuadrat kali TAB kuadrat seperti ini. Kemudian H max 2H tambah setengah dikali ini ya. Teman-teman perhatikan, anggap A2 kuadrat kali TAB kuadrat per G, anggap aja ini adalah X. Dikurang setengah kali ini apa? Sama, X. Jadi 1X, X ini dikurang setengah X. Maka 1X dikurang setengah X, ya setengah X ya. Setengah kali X, ini X. Ya. Jadi kita dapatkan H max dari tanah, 2H tambah setengah dikali A2 kuadrat kali TAB kuadrat per G. Nah, kita dapatkan
Di sini ada G-nya, saya pindahkan ke sini ya. Lalu A2 ini apa? A2 ini adalah persamaan seperti ini. Saya masukkan ke dalam, di kuadrat. Ya. Lalu TAB bagaimana? TAB juga saya ambil dari sini. Di kuadrat, maka akarnya hilang. Menjadi seperti ini. Nah, ini saya tuliskan ulang. Nah, ini karena kuadrat, berarti ini kan 2 eta kurang 4 dikali 2 eta kurang 4, G kali G kuadrat, eta tambah 4 kali eta tambah 4 gitu ya. Karena kan eta tambah 4 kuadrat gitu ya. Yang ini masih sama, saya tuliskan ulang. Nah, teman-teman lihat, ini ada yang sama ya. Eta tambah 4, eta tambah 4, ini bisa kecoret ya, bisa dibagi. Yang ini juga G, ini ya, sama G ini, di sini ada G. G sama G ini jadi G kuadrat di bawah. Atasnya ada G kuadrat dibagi ke kuadrat, habis, dibagi. Lalu, kemudian, selain itu, di sini ada 2 eta kurang 4, di sini ada eta kurang 2. Ini ada 2 kalinya kan? Teman-teman kalau kalikan 2 nih, 2 kalikan ini kan 2 eta dikurang 2 kali 2. Ini kan 2 eta kurang 4 nih kalau dikali 2. Jadi ini sebenarnya 2 kalinya ini. Maka ini bisa dicoret ya, dibagi jadi 2. Ya. Maka H-max menjadi yang belum dibagi adalah 2 eta kurang 4 ya. Ini 2 ya, kali 2 per, nah tinggal eta tambah 4. Nah, ini kemudian saya coba samain penyebutnya. Ini kan pecahan. Ya, suku kanan pecahan. Yang kiri ini kan bukan pecahan ya. Supaya bisa dijumlah, maka pecahan itu perlu penyebut yang sama. Itu sebabnya saya kalikan eta tambah 4 per eta tambah 4. Ingat, ini adalah 1, jadi tidak mengubah soal, tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuknya saja, menyamakan penyebut. Yang sebelah kanan ini 2 sama 2 gitu ya, itu sebenarnya bisa hilang ya, tercoret dibagi ya. Tinggal 2H dikali atas per eta tambah 4 ini. Ini teman-teman bisa kalikan masuk, ya ini juga kalikan masuk ya. Menjadi seperti ini, 2H kali eta tambah 2H kali 4, ini 8H. 2H kalikan 2 eta, jadi plus 4H eta. 2H dikalikan min 4, jadi min 8H. Per, bawahnya penyebutnya udah sama, eta tambah 4. Teman-teman perhatikan ada yang sama tidak? Ada, yaitu 8H minus 8H. Ini habis, ya, diselisih. Maka tinggal 2H eta ditambah 4H eta menjadi 6H eta dibagi dengan eta tambah 4. Oke teman-teman, ini adalah solusi yang didapatkan tinggi maksimum kalau misalkan benda A ini turun, berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh benda M2 sampai ke atas. Ingat, M2 ini tidak sampai hanya di sini gitu ya, hanya sepanjang tali, tapi dia masih punya kecepatan, sisa kecepatan sehingga dia terus naik. Dan pada waktu dia terus naik, maka kondisinya berbeda. Mengapa kondisinya berbeda? Karena ketika dari bawah ini, dari titik C sampai titik D, itu dia masih ada tegangan tali, maka masih ada percepatan A2. Tapi dari D ke E, talinya sudah kendur, alias talinya sudah tidak ada tegangan. Maka di sini dia hanya mengandalkan sisa kecepatan ini untuk naik, tapi dilawan oleh gravitasi. Maka sampai di titik E, dia stop. Maka tinggi maksimum dari paling bawah, C, sampai ke E adalah ini, H-max-nya. Oke teman-teman, saya sudahi video pembahasan Olimpiade sampai di sini. Harap teman-teman untuk mendapatkan gambaran total yang lebih kuat, ya, konsep dasar yang lebih kuat, teman-teman terus menonton video ini perlahan-lahan, boleh juga diulang terus-menerus, agar matematikanya ini makin peka dan makin kuat di dalam mengerjakan soal-soal Olimpiade. Saya juga menyarankan teman-teman juga kembali menonton video dasar seperti pembahasan konsep dasar tentang katal bergerak dan dinamika benda partikel lainnya. Oke, saya sudahi sampai di sini. Salam semangat!